Halo sahabat Quran Imarum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Harian Kamis 8 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1 sampai 5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan roh. Maukah sekarang kalian mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mukjizat di antara kalian. Apakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya kepada pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anak itu minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, suatu hari ada seorang anak kecil meminta agar dibelikan sebuah petasan yang berukuran besar. Orang tua si anak tidak merestui apa yang dimintai si anak. Alasannya si anak masih terlalu kecil untuk memainkan petasan dengan ukuran sebesar itu. Ada kekhawatiran bahwa petasan tersebut akan melukai atau mencelakai si anak. Si anak pun menjadi kesal luar biasa. Ia menangis sejadi-jadinya dan berteriak seolah kesetanan. Sampai terucap kata dari bibirnya, "Papa dan Mama tidak menyayangi saya." Saudara-saudari, benarkah orang tua dalam cerita tersebut tidak mencintai anaknya? Tentu saja, sebagai seorang yang sudah dewasa, kita sepakat bahwa orang tua dalam kisah tersebut sayang akan anaknya. Tetapi si anak belum cukup dewasa untuk melihat rasa sayang kedua orang tuanya itu. Baginya, rasa sayang adalah mengiyakan dan memenuhi semua yang dikehendakinya. Saudara-saudari, Injil hari ini berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, apa yang kita minta akan diberikan.
Tetapi ketika apa yang menjadi permintaan dan permohonan kita belum dipenuhi, itu artinya Tuhan merasa bahwa kita belum cukup siap untuk menerima apa yang kita mintai. Dan bisa jadi itu belum benar-benar kita butuhkan di dalam hidup. Tidak jarang bahwa kita meminta bukan karena kita membutuhkannya atau kita memerlukannya. Kerap kali kita meminta karena kita ingin memuaskan hasrat dan keinginan sesaat kita semata. Tuhan sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Ia tidak akan menyulitkan atau mencelakai kita. Kita harus mengerti bahwa cinta dan sayang itu tidak selamanya harus ditunjukkan dengan selalu mengatakan iya, mengatakan setuju atas semua yang diinginkan. Kadang kata tidak atau nanti juga menjadi ungkapan cinta dan sayang. Ketika Tuhan katakan tidak atau nanti, percayalah bahwa itu adalah hal terbaik dan terindah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memiliki rencana yang lebih baik bagi kita. Dan sebagaimana yang kerap kali kita dengar, kita dengungkan dalam sebuah lagu yang saat ini sedang populer, ialah tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tidak hari ini bukan berarti tidak akan ada sama sekali. Kita hanya perlu terus meminta dan meminta seperti apa yang dilakukan seseorang yang diceritakan dalam Injil pada hari ini. Dia terus mengetuk pintu dan meminta bantuan kepada sahabatnya. Sampai sahabatnya itu kemudian memberikan apa yang dimintainya. Kita tidak ingin memaksa atau mengintimidasi Tuhan dengan terus meminta, karena memang kita tidak bisa memaksa atau mengintimidasi Tuhan dengan cara apapun. Tetapi kita melakukan itu semua, kita terus meminta karena kita tidak tahu harus meminta kepada siapa, dan kita sadar bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita patut bermohon dan berserah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Salam, Tuhan memberkati.